Halo semuanya, welcome back. Gua Kijul. Selamat datang di obrolan pulang kerja. Seperti biasa ya, gue ditemenin sama bintang tamu lagi. Bintang tamu gue saat hari ini adalah salah satu teman yang banyak ceritanya saat dulu. Tapi sekarang gue udah ngeliat dia di sosial media sukses kayaknya. Terus kayak apa ya? Kayak seneng dengan pekerjaannya gitu. Karena cocok dengan tema kita hari ini adalah I love my job. Ya, oke, welcome to Gadis Mutiara Bestari. Halo Sehat, guys. Alhamdulillah sehat. Lo gimana? Gua sehat lah, Dis. Iyalah, kita harus sehat selalu lah. Gimana, enak kerja cari uang? Kerja cari uang itu adalah keharusan dalam hidup. Keharusan dalam hidup ini. Iya, Emang kalau nggak kerja ya nggak punya duit ya? Iya. Selain nggak punya duit, lo nggak bisa foya-foya. Betul, itu yang nomor satu. Ya, karena sebenarnya kalau kebutuhan sedikit, yang banyak tuh. Yang banyak tuh kan kayak pengen apa ya? Pengen gitu. apa, pengen beli apa, foya-foya Betul. gitu. Apa ya yang lagi ngetren gitu? Karena kan hidup jalan terus nih. Hidup jalan Iya terus ya, kayak perkembangan teknologi jalan terus, Jalan lifestyle terus. jalan terus, Iya. semuanya jalan terus. Iya. Ya. Jadi kalau kita nggak kerja ya susah sih. Susah ya, yang ada malah ngubur-ngubur temen. Iya benar. Ya. Ya dikit lah. Ya boleh lah kalau ada gitu kan. Iya, pasti yang ada malah ngubur-ngubur temen gitu. Bang, ada nggak bang? Gitu. Kalau nggak nyusahin temen. Padahal sebenarnya di umur kita sekarang harusnya udah nggak nyusahin temen. Iyalah, umur kita sekarang harusnya lebih ke independen. Lu Iya, mau ngapain aja betul. harusnya independen sih gitu. Tuh. Udah harus kita punya prinsip sendiri dan kita juga justru harus kayak udah tinggal tuker pikiran aja. Tuker pikiran, sharing pengalaman. Sharing pengalaman. Gimana ya ke depannya kita gimana ya, next-nya kita gimana ya kayak gitu kan. Iya bener, Dis. Tuh. Nah, gue ini Dis, mungkin lu baru gue undang nih. Iya. Ya, gue ini dari OPK, obrolan pulang kerja. Nah, lu selamat datang ya. Terima kasih udah datang ke sini. Gue Sama-sama. pengen ngobrol aja sebenarnya sama lu. Kan karena kita udah lama banget gak ketemu, sekitar setahun mungkin. Setahun lah kurang lebih ya. Bisa dibilang setahun. Setahun kurang lebih kita nggak pernah Nggak pernah ketemu. Tapi gue ngelihat dari sosmednya lu fine aja, terus seneng aja. Dan asal lu tau guys, ini adalah perempuan yang kerjanya di salah satu yang lagi ngetren ya, lagi ya mungkin lu nggak expect lah gitu ada pekerjaan seperti ini mungkin, atau yang lu tahu cuma main-mainnya doang, tapi lu dibalik itu ada sosok gitu, ada sosok orang yang ngurusin pemainnya mungkin gitu. Nah, Dis, lu kerja di mana, Dis? Kasih tahu teman-teman yang lain. Gua kerja di salah satu e-sport yang ya bisa dibilang lumayan besar lah, e-sport. King of King, yaitu RRQ guys. Yo. Jadi gua kerja di RRQ udah ya mau 2 tahun lah. Nah, keren. Cewek kerja di RRQ bagian apa? Lu pro player kah atau lu BA ya? Enggak dong. Banyak yang bilang ini BA ya gitu. Tapi enggak lah, gua kerja sebagai talent manager. Talent manager di bagian endorsement. Karena kebetulan di RRQ itu talent manajernya ada banyak. Jadi ada bagian yang ngurusin pro playernya tentang misalnya di MPL, di masing-masing gamenya, atau kalau bagian Free Fire, FFML kayak gitu. PUBG ada lagi bagiannya. Kalau gue di bagian endorsement, tapi KOL-nya ya KOL, ya talent-talentnya talent-talent RRQ semua. Talent-talent semua di RRQ, baik Iya. itu Mobile Legends aja apa? Enggak, semua. Baik Semua? itu yang pro dan eksklusif. Jadi di Gimana tuh bedanya? di Gua nggak RRQ tahu tuh sih. ada Pro talent eksklusif. tuh ada 2. Ada yang pro player tuh ya berarti mereka main game sebagai pro player, tapi mereka juga bisa menerima endorsement yang melalui tim gue gitu. Dan ada juga yang eksklusif. Eksklusif itu kayak talent-talent yang memang mereka berbakat main game, tapi mereka bukan sebagai pro player. Jadi bisa sebagai dibilang mereka ya eksklusif talent aja di RRQ gitu. Dan itu dikembangin juga sama RRQ. Misal mereka bisa live streaming di YouTube RRQ, atau mereka bisa apa, dan itu ada bagian dari manajemen lah. Istilahnya kayak ya agency manajemen aja.
sama kayak gitu. Soalnya gini, kalau yang kita lihat ya, kalau misalnya kita lihat di media-media kan kelihatannya RRQ, apalagi orang-orang Indonesia ya. Ya. Terutama mungkin anak-anak gua lah, anak-anak murid gua tuh ya udah tahu RRQ ya udah Mobile Legends aja, entah yang taunya ya player-player Mobile Legends aja gitu. Nah, terus kalau lu ngurusin player-player juga? Iya, semua diurusin. Talent Mobile Legends, talent PUBG, talent Free Fire. Mobile Legends, jadi talent manager bagian endorsement di RRQ itu ada 2. Ada gua sama satu lagi partner gua dan cewek cowok. Nah, itu kita bagi 2 talent. Nah, kalau gua bagian pegang R7, Tuturu, Liam, Vin, Skylar, Deden, Pac-Man dari Free Fire, atau ada siapa? Nerpeko dari PUBG. Dan banyak lagi sih, yang cewek-cewek ada Syalma juga, BA gue yang pegang kayak gitu-gitu. Banyak sih. Banyak banget ya. Banyak banget. Kalau gue pretelin itu satu-satu sih lumayan ya. Dan itu gue urusin satu persatu. Tapi lu berarti time management berarti kan lu punya time management buat diri lu sendiri gitu. Nah, lu kalau berangkat kerja jam berapa? Berangkat kerja gue jam 7. Pulangnya pulang kantor deh, Pulang kantor sebenarnya di RRQ itu enaknya gini. Gimana? Jadi kita tuh gak ada batasan kayak lu di kantor harus jam segini sampai jam segini. Oh, nggak kayak pabrik ya? Iya, nggak kayak pabrik. Ini jam 8 sampai jam 4. Iya, betul. Tapi kan kita di balik itu kita kerja juga kan. Jadi sebelum gue sampai kantor pun misalnya gue meeting jam 7 ya gue meeting jam 7 di jalan gitu. Atau misalnya gue meeting jam 8 malam ya meeting jam 8 malam aja di jalan gitu. Jadi se-efisien itu kerjanya. Misal kayak gue ngebatasin diri gue sendiri sih. Jadi kayak jam 10 gue masuk sampai kantor gitu. Atau maksimal ya jam 10 masuk kantor. Tapi biasanya tuh gue jam setengah 10 masuk kantor. Setengah 10 udah di kantor, pulang tuh jam 6. Kita lanjut lagi mungkin Dis ya. Oke. Tadi kan gue nanya soal talent. Tadi lu jawab tuh udah sebanyak ya mungkin tadi lu nyebutin itu sekitar ada belasan mungkin puluhan kali ya. Puluhan talent. Dan karena karena gua mainnya Mobile Legends, taunya ya cuma talent Mobile Legends doang yang terkenal. Cuma ternyata di balik itu dan di balik talent itu ada orang yang ngurusin pasti kan. Pasti ada yang ngurusin. Nah, terus gimana? Lu suka gak sama pekerjaan? Wah, kalau dibilang suka ya suka lah. Sukanya Cinta malah. Jadi lu kerja ya enak, enjoy aja gitu. Mau gimana pun beban pekerjaan lu enjoy aja. Gue pernah di weekend itu gue nggak libur dan gue masih terus masuk dari Senin sampai Minggu gue masuk, Senin, Selasa, Rabu sampai Jumat aja itu gue masuk, pernah gue kayak gitu. Berarti sama sekali nggak ada libur ya, oke aja kalau kita cinta kan? Iya, oke aja. Dan ada cuannya. juga. Ya itu yang penting. Tapi ya itu ini sih berjalan sih Jo. Maksudnya kita jangan kerja untuk cuan terus juga. Harus ada satu momen di mana kita kerja tuh harus kita cinta dulu sama kerjaannya. Betul sekali. Nanti rezeki tuh ngikutin aja. Betul. Bakal ada aja. Emang misalnya gini, kata orang-orang kan kalau kerja ikhlas ntar juga ada hasilnya. Iya, kerja ikhlas ada hasilnya. Terus kalau misalnya lu kalau kerja nyari duit tapi kalau suasana atau hati lu nggak di situ, kayaknya akan hilang dengan sendirinya sih. Iya. Kayak gitu. Diambilnya bisa dari mana aja gitu. Iya. Toh rezekinya nggak berharap cuma dalam satu pintu kan. Betul. Mungkin rezekinya bisa lewat yang mana, pintu yang mana gitu. Jadi nggak mesti harus cuma rezekinya pasti dari situ gitu. Ya enggak. Ya kita kan anak muda pasti nggak mau lah kalau punya penghasilan cuma satu pintu. Pasti pengen punya pintu yang lain itu wajar sih menurut gua. Berarti sekarang lu dengan kecintaan lu dengan pekerjaan lu, nah sesuai gak dengan apa yang lu tempuh selama ini? Maksud gua dari segi bidang pendidikan mungkin. Lu lulusan mana? Oh, kalau itu sih menyimpang ya. Itu menyimpang sekali sih sebenarnya. Jauh banget sih. Gua tuh SD, SMP, SMA negeri. Terus kuliah kan. Terus kuliah tuh kayak udah deh gue pengen kuliahnya kayak komunikasi gitu karena gue seneng gitu berkomunikasi gitu kan. Tapi ternyata nyokap gue pengen punya anak yang ada di kesehatan. Jadi akhirnya ya udahlah,
Gua kuliah di kebidanan. Kebidanan, gila lo, dari kebidanan sampai ke e-sport kan? Dari kebidanan sampai ke e-sport, menurut gua agak jomplang ya. Jauh banget sih Jo. Jauh sih, iyalah. Jauh sih, Jo. Tapi kan lu pasti ada hikmahnya. Ada dong. Ada hikmahnya lu kuliah kesehatan dan lu sebagai talent manajemen walaupun lu ngurusin endorse Iya. ya. Lu pasti punya apa ya? Rasa kebidanan mungkin lu ngurusin orang. Ya masih ada sih Iya yang kan? kayak gitu-gitu ya pasti masih ada, Pasti pasti ada, masih kan? muncul dan itu kan suatu pendidikan yang gua tempuh yang ilmunya nggak akan pernah mati gitu. Mungkin sampai gua mati ilmu itu masih bakal nempel Iya, sih. bener. Karena gua bener-bener bisa dibilang gua tuh sungguh-sungguh waktu gua kuliah ya. Karena kuliah gua di kebidanan dan itu juga taruhannya nyawa kan. Ya, Jadi betul. mau nggak mau gua kuliah tuh harus bener. Mau nggak mau gue kuliah harus SMA-nya pun gue IPS bener ya. Jadi SMA IPS kuliahnya di Kebidanan, kesehatan kesehatan, itu bener-bener yang wah gila jomplang banget Jomplang sih. juga ya? Jauh banget, jomplang banget. Jadi itu bener-bener gue belajar lagi dari nol tentang IPA, tentang biologi, tentang fisika. Itu bener-bener ya udahlah dari nol aja gitu. Ya berarti kan kayak sekarang aja nih. Itu sih yang gua respect mungkin. Lu dari bidan pasti dari nol. Ya, Tadi lu betul. cerita dari IPS ke kesehatan, lu belajar dari nol. Dari nol. Sekarang dari kesehatan Ke lu ke e-sport, e-sport juga dari nol, dari nol juga, iya. Nah, itu ini pekerjaan pertama lu atau bukan? Ini sebenarnya enggak lah, pekerjaan pertama gue pasti di kebidanan dulu. Tapi setelah di kebidanan karena nyokap gue di rumah sendiri dan di kebidanan itu kerjanya tuh lu harus awal-awal ya. Awal-awal karena kan belum ada surat registrasi gitu kan. Karena Iya. kebidanan harus ada STR-nya gitu. Jadi gue harus kerja sama bidan praktek. Nah, gue kerja sama bidan praktek tuh sebulan pulang cuma 2 kali atau sekali gitu dan nyokap gue tuh di rumah sendiri. Iya sih, kasihan. Jadi kayak nggak ngizinin gue untuk itu. Padahal sebenarnya ekspektasi nyokap gue ya lu pengennya pengennya lu kerja di itulah di ya lu tau lah orang tua Iyalah. gimana sih pasti pengennya anaknya jadi polisi, anaknya jadi ya bidan, ya PNS Jadi gitu halode kan. ya? Iya kan yang begitu-begitu kan pasti. Nyokap gue sampai sekarang aja nggak tahu kalau gue tuh kerja di e-sport terbesar gitu. Mas, Iya. Dan dia kayak masih meremehkan gitu, kayak masih kayak yang kamu tuh mau sampai kapan kayak gini, kayak gitu-gitu. 2 tahun. Iya, sampai gue bilang ke Terus nyokap lu gue, bilang lu kerja di mana? gue bilang kerja di game di RRQ, tapi nyokap gue kan namanya orang Iya sih, tua dia- nggak tahu ya yang kayak gitu-gitu. Sampai akhirnya gue bilang kayak, mah, gue kalau di rumah panggilnya Yaya, jadi kayak, Iya. mah Yaya tuh kerja di e-sport besar mah, e-sport yang pernah ke internasional, gue bilang gitu. Jadi mama jangan terlalu ngelihat Yaya dari sisi mana lah, gue Dia bilang gitu. underestimate kali Iya, berarti. jadi mama harus lihat Yaya tuh kerjaannya kerjaan Yaya tuh bagus loh ma, gini gitu. Terus dia kayak yang, emang iya nih Yaya masuk YouTube ya, masuk ini segala macam nih, mama lihat aja sendiri gitu. Jadi sekarang kalau misalkan dia kumpul sama teman-temannya gitu, anda kerja di mana anak lu gitu, kerja di RRQ, apa itu RRQ kan masih gitu kan. Jadi lumayan buat nge-branding nama kerjaan gue juga nih gitu Cuma kan. branding ke mama kayak gitu. Tapi kan kadang ada yang bawa anak kan, Iya, jadi iya, ngerti gitu. Jadi kayak, oh iya kerja di RRQ, wah keren gini. Jadi sekarang udah mulai kayak yang baru-baru ini sih, baru kayak terbilang 3-4 bulan lah. Baru mulai mengerti nyokap. Baru mulai mengerti kalau oh anak gue tuh kerja di e-sport besar loh gitu, yang ternama loh, oh bangga ya gitu. Tapi gini, lu ada expect gak atau lu sekarang kerja di RRQ nih, lu ada expect gak bakal kerja di RRQ gitu? Apakah lu sebelumnya punya impian, Dis? Lu impian pekerjaan lu lah gitu, ada nggak? Enggak sih, justru karena kalau bidan kan ya Jo, Enggak, gini kayak misalnya cita-cita nih kayak gua dulu lebih pengen ke psikologi gue sebenarnya. Gue pengen jadi konsultan sebenarnya dulu tuh. Dari pas SMP lah. SMP pernah ngelihat sekali gitu orang psikologi, psikolog dia ngasih konsul ke orang. Kayaknya enak gitu, orang abis keluar dari ruangan itu ada hal yang lepas gitu. Nah itu awalnya tuh gue kayak punya dream job seperti itu. Terus punya gak lu kayak dulu gitu, pengen ini nih jadi ini nih gitu? Nggak ada. Udah lu berarti ngalir aja udah. jalan aja. Justru karena gue kuliah di kebidanan ya udah, pokoknya gue jadi bidan gitu. Ngelihatnya itu. ke situ aja. Jadi kacamata lu sebenarnya awalnya ya udahlah, gue udah di bidanan ya apalagi selain bidan. Iya gitu.
Karena kan ya kebidanan pasti lulusnya bakal jadi bidan gitu kan. Iya. Kayak polisi, sekolah kepolisian lulusnya pasti jadi polisi, Jadi dong. polisi, benar. Iya. Kalau nggak Udah. jadi polisi. Jadi udah ke profesi aja. Udah nggak ada lah yang namanya impian mau kerja di mana gitu. Pengen jadi dokter bang. Gitu. Enggak. Apa mau jadi kerja di suatu perusahaan yang ini jadi ini nggak ada, Jo. Nggak ada ya. Nggak ada. Justru karena ya udah berjalan aja. Itu sih yang orang-orang kadang-kadang ambisius. Gue nggak menyalahkan untuk orang-orang yang ambisius. Iya, serikat pekerja pun gue nggak nyalahin lu kalau lu ambisius. Tapi kadang hidup tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Betul sekali. Karena manusia berencana, Allah yang menentukan. tetap gitu. Kayak gue aja sekarang jadi guru nggak mungkin nggak akan apa ya, nggak tersirat dalam kepala gue atau dalam benak gue. Iya. Kayak 0,0% dalam kan? hidup gue tuh jadi guru gitu. Iya. Mungkin dulu juga lu 0,0% lah hidup lu mungkin nggak sih jadi RRQ. Iya. Iya nggak expect kan? Nggak expect lah. Nggak expect sama sekali. Gue juga sama nggak expect sama sekali gue bisa bertahan sampai 4 tahun kayak gini. Dan lu cinta sama pekerjaan lu, gue juga cinta sama pekerjaan gue. Itu harus deh. Apa ya? Jadi jalanannya enak. Iya. Dengan hati. Dengan hati. Lu kerja nggak beban lah. Iya. Walaupun pekerjaan kita bebannya banyak. Tapi ada hal yang menyenangkan ketika selesaiin pekerjaan itu. Iya, betul. Jalaninnya. Ketemu orang-orangnya. Apalagi kayak gue bawa bendera kan. Iya, benar. Gue tuh nggak pernah suka Jules sebenarnya sama kayak apa sih bola gitu, tim bola gitu, mau tim basket kayak tim apa gitu. Gue tuh nggak pernah suka Jules sama gitu-gitu. Tapi setelah gue di RRQ, gue bawa bendera kan. Ya benderanya RRQ gitu. Iya. Gue kayak ngefans, bukan fans tapi kerja gitu kan. Jadi kayak langsung ke bawah ke hati gitu. Jadi kalau tim gue kalah atau gimana tuh gue kayak ngerasa wah anjir, sakit banget ya gitu. Wah anjir, jadi baru kerasanya kayak gitu. Makanya kayak oh secinta ini ya gue sama RRQ gitu. Oh secinta ini gue sama kerjaan gue gitu. Jadi di jalannya kayak makin di jalan ini makin seneng aja gitu. Ya walaupun pasti adalah dari atasan tuntutan atau apa gitu ya. Tapi itu hal wajar lah. Tapi kalau dijalanin ya udah berjalan aja. Gue mungkin rasanya kayak lu tadi itu rasanya kayak gue juga kayak kalau misalnya gue ikut lomba. Iya. Terus kayak juara 2 aja. Iya, gue gitu. kayak bisa nih juara 1 nih. Iya gitu. bener. Kayak Iya gemes. bener. Iya luas kan. Tapi Gemes. kan mungkin lu kan laki, tapi mungkin lu punya tim bola yang lu suka lah apa gitu. Aduh gue bocahnya bukan bola Bukan bola ya? Bukan bola banget. Ya mungkin lu punya apal gitu. Kalau gue bener-bener first time gue suka sama bendera lah. Bendera gitu. Dan itu RRQ jadi kayak kalau ada orang ngomongin tim lain apa gimana gitu, kok sakit hati ya gue ya gitu. Sampai ke bawah itu perasaan gue anjir. Kayak pengen udah sih lu dukung RRQ aja. Iya. Sampai kayak gitu. Sampai sebegitunya lah pokoknya. Kacau sih ini bener-bener. Tadi lu bilang apa? Berapa tahun kerja? Hampir 2 tahun. 2 tahun. Baru mau. Ada pencapaian yang mungkin selama 2 tahun ini lu sudah gapai atau ada impian-impian yang belum tercapai, Dis? Kalau sejauh ini sih alhamdulillah gue di rumah juga kan kakak gue punya travel Bali gitu kan. Terus ada rental. Jadi gue partisipasi aja sih di situ. Pengen mengembangkan lah. Oh, lu dari hasil kerja lu mengembangkan ke sisi lain. Dan keluarga lu juga. Iya, dan gimana kakak gua, adik gua bisa ya kita grow bareng, sukses bareng lah gitu. Paling itu aja sih. Kalau yang udah dicapai ya, paling kayak ya apa sih cewek barang-barang paling. Apalagi gitu. Tapi gue sih sekarang lagi mencoba untuk beli rumah sih Jo. Karena nggak mungkin selamanya lu sama nyokap. Ya dan emang cewek itu nanti ujung-ujungnya bakal punya suami kan. Dibawa lah ya. Gitu. Tapi ya gue gimana pun juga harus punya rumah. Tetap pengen punya rumah lah gitu. Punya aset. Punya aset, motor gitu, apa mobil yang gitu-gitu itu udah ya adalah itu mah untuk ini gitu. Tapi kalau kayak rumah gitu kan wah gitu. Terus kalau misalnya ini Des, lu kan mencapai semua impian lu itu pasti ada struggle, pasti ada happy-nya. Nah gue pengen tahu kayak lu suka dukanya, misalnya lu kerja di tim e-sport gitu misalnya, lu ada punya suka duka atau apa? Banyak karena sih. Gini di serikat
pekerja atau di obrolan pekerja ini kadang-kadang anak dia mengeluhkan gitu, punya keluh kesah, terus keresahan yang mana sebagai pekerja. Dan gue pengen tahu kalau dari sisi orang yang kerja di e-sport, lu punya keresahan apa? Banyak sih sebenarnya keluh kesahnya. Kalau dibilang keluh kesah pasti ada, tapi gue nggak pernah menunjukkan sosial media ya gak? Ya betul. Pasti. Lu juga temenan karena gue sosial media, jadi gue tuh nggak pernah nunjukin kayak apa sih keluh kesah gue kerja gitu. Paling ya gue kan kerja pulang pergi juga, dari Bogor ke Jakarta tuh gue pulang pergi kerja. Ya. Otomatis ya capeknya ada, tapi kan itu suatu yang memang harus gue jalanin kan, dan tidak boleh gue rasain terbebani gitu karena konsekuensi. Ada satu sisi di mana segi pro player itu punya jadwalnya masing-masing. Jadi pro player itu nggak bisa main syuting, besok syuting ya, besok syuting jam segini, itu nggak bisa. Ya? Jadi mereka udah punya jadwal sendiri. Jadi kita yang nentuin. Bukan, kita yang ngikutin jadwal mereka. Oh, iya. Bukan kita yang nentuin. Oh benar. Segini. Nah itu nggak bisa kalau untuk pro player. Nah jadi yang gue jagain ini talent yang udah sekarang lagi bukan pro player, R7. Gue lagi jagain R7, tapi di sisi lain Skylar juga harus tag video, dan itu lagi MPL yang kemarin. Iya, MPL season 11. Iya. Lagi sibuk juga berarti. Itu sakit banget sih. Tim kalah. Gua sibuk ngurusin ini itu segala macam sama R7. Gua kesana kesini, kalau nggak gue jagain banyak yang minta foto apa segala macam kan, kasihan kan talent gue. Terus di satu sisi Skylar kalah, tim gue kalah, Skylar moodnya lagi nggak bener lah gitu. Iyalah, jadi gimana Skylar harus, gue harus jaga mood Skylar gitu kan. Tapi gue harus syuting gitu. Jadi mau nggak mau gue harus yang naikin moodnya Skylar. Tapi di satu sisi gue juga nggak bisa ngehandle sendiri. Dan gue minta tolong temen gue yang TM juga untuk bantuin tag Skylar. Di situ ternyata Skylar nggak bisa tag karena drop lah intinya. Ya udah akhirnya gue kan otomatis ke cancel lagi kan dari klien, kayak gue bilang sorry kak, kita nggak bisa syuting karena bla 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 bla. Dan gue merasa gue mengecewakan gitu. Gue nggak bisa ngejalanin dengan semulus itu gitu. Dan itu bener-bener bikin gue nangis karena gue capek. Gue ngurusin timeline apa segala macam, itu bener-bener bikin tim gue kalah. Itu bener-bener nangis yang gue ngerasa wah, lu udah seperjuang ini. Iya, gue udah bener-bener memperjuangkan gimana caranya semua berjalan mulus. Ternyata gagal gitu. Dan itu jadi bikin gue lumayan kena mental sih. Tapi gue nggak bisa sedih di depan mereka karena ya, bakal karena pasti. bikin mereka juga nanti bakal kayak drop kan. Jadi ibaratnya kalau pro player lagi sedih, elunya juga sedih. Ya nggak bisa. Nggak bisa, lalu lu terus yang dengerin sedih pro player siapa? Iya. Ya jadi kan gue harus berusaha tetap tegar gitu kan. Tetap kayak ya udahlah, oke, gue harus ngejalanin lagi dengan mulus. Gimana caranya kita pakai opsi yang lain biar ini berjalan lancar gitu. Akhirnya gue diem sendiri, gue nangis sendiri. Udah, gue balik lagi ke R7, gue bilang, gue mikir situ gimana caranya biar gue gini. Gue cuma bilang nih di dalam hati, gue coba bilang kalau emang ini kerjaan yang gue cintain itu emang bener takdir gitu, dicintain gitu, pasti ada jalannya gitu. Gue coba bilang gitu, tolong kasih jalan. Dah, tiba-tiba jam 6:30 sore Skylar telepon gue. Gimana? Kan dia manggil gue bukan gadis kan, Adis. Oh, Adis. Kadis, gimana nih? Gue mau tag gini. Gue langsung kayak, oh my god, ternyata dia nyelesain mood dia cuma beberapa saat doang, terus akhirnya dia mau gitu. Itu laki-laki tuh biasanya. Iya, dan itu benar-benar bikin gue kayak speechless. Wah gila, gue berhasil nih gitu. Gue berhasil karena nggak segampang itu loh megang pro player. Nggak segampang itu lu bisa deket sama pro player. Iya betul. Dan itu harus masing-masing orang yang, ya lu punya cara lu sendiri lah. Punya seni masing-masing. Nggak mungkin nggak segampang itu. Dan gue ngerasa Skylar butuh gue butuh dia gitu. Jadi benar-benar sama se-effort itu. Dia kalah tapi dia profesional ternyata gitu kan. Dan gue juga harus profesional. Dan ekspektasi gue ternyata ya berjalan gitu. Jadi kayak ya udah balik lagi, cinta lagi gitu. Jadi nggak usah dibawa lama-lama lah. Kayak apa lelahnya, apa ininya, nggak usah dibawa lama-lama. Iya, nggak usah digerutuin sebenarnya. Digerutuin sesekali aja nanti hilang lagi. Iya, nanti hilang lagi. Udah. Lu kerja normal lagi. Normal lagi. Iya,
nggak bakal lama-lama kayak gitu sih. Nah, Begitulah. berarti kan kalau gitu jam kerja lu kan agak sedikit kalau dibilang nggak menentu ya Nggak menentu, pulangnya. iya betul. Nah, lu punya kebiasaan nggak misalnya lu kan pulang kerja nih? Karena gua di sini obrolan pulang kerja, gua pengen tanya kegiatan pulang kerja lu. Nah, lu pulang kerja biasanya ngapain? Terus stress release lu setelah pulang kerja itu ngapain? Apa Langsung ya? pulang gak sih? Pulang dong. Pulang kerja Jauh karena kan gue dari Jakarta kadang jam 7. Jadi dulu tuh gue pulang kerja naik kereta Ju. Pulang pergi naik kereta. Kalau sekarang gue nggak kayak gitu. Jadi gue berangkatnya aja naik kereta, pulangnya gue naik bis. Dan bis itu turunnya bisa di pintu keluar tol Jagorawi situ loh. Barang siang. Iya, Barenang Siang. Jadi gue udah tinggal naik angkot tuh sampai depan komplek kan. Oh iya benar. Jadi enak banget gitu. Makanya sekarang gue pulang tuh naik bis. Jadi kalau pulang nih ya, kebiasaan gue pulang dari kan gue di lantai 24 nih kantor RRQ. Kantor RRQ 24, gue pulang turun ke bawah, gue biasa rehat dulu. Main game aja. Main game. Game yang gue mainin apa? yang nggak pusing. Bukan Mobile Legend, bukan apa. Pokoknya game-game biasa yang ya udah paham, dimainin game aja yang gitu. puzzle lah. Iya, yang puzzle. Iya. Main set di bawah tuh di lobi. Udah gitu, udah nih baru gua turun ke MRT nyebrang. Gua nunggu bis di situ. Naik bis, pulang sampai rumah. Udah, sampai rumah ngecas handphone, scroll TikTok, scroll Instagram. Nah, itulah di situ pun gua kadang masih kerja. Di situ pun kadang gue masih ada aja gitu. Ada aja. Dan di situ pun kadang gue masih balesin klien, gue masih ngecekin story talent. Nih talent gue udah sejauh mana ya gitu. Karena kan gue development talent juga kan. Jadi gue cari-cari talent apa gimana. Itu gue masih kerja. Terus tidurnya gimana, Dis? Ya, jam berapa? Karena mungkin karena cinta Jo. Jadi gue mau scroll ngelihat apa atau balesin klien apa itu udah di rumah pun posisinya udah di rumah gitu, itu menurut gue itu hal yang ya udah, yang penting gue udah sampai rumah gitu aja. Udah tuh beres-beres, ya biasalah bersihin muka, mandi, apa segala macam. Perempuan masuk kamar, tidur, scroll TikTok lagi, YouTube, ya udah. Sebenarnya rehat gua cuma nonton Nagita sih. Lu tahu itu lah. motivasi perempuan aja. Iya. Kalau stereotipnya Nagita tuh kadang-kadang susah digapai. Jauh ya. Pengen nyari yang kayak Raffi Ahmad. Ya Allah, kerja nggak semua segampang Raffi. Iyalah, betul lah. Tapi itu cuma yang kayak ya udah buat ngerehatin gua tuh nonton Rans Entertainment. Bener-bener itu Jul. Udah di kamar gitu, beres. Nanti paginya gua bangun lagi, berangkat lagi sampai kantor, udah. Ketiduran berarti paling ketiduran. Iya, paling enggak sih, jarang gua ketiduran. Kalau udah selesai nonton ya udah gitu. Secapek-capeknya badan gua tetap kayak ya udah, gua nonton, kalau nggak nonton sambil pakai AirPod, pakai apa, nonton podcast gitu, udah beres. Nggak ada yang kayak gua lakuin lagi selain apa, paling gua ngebantu kakak gua sih, kayak ngambil mobil di mana, ngantar mobil kemana, kayak gitu-gitu. Kuat banget Anda ya, tidak jompo ya Anda. Dan itu nggak ada yang kayak gue aluhin, duh capek apa gimana gitu, enggak. Kalau gue juga sama sih, kalau gue nggak tahu kenapa ya, di badan gue mungkin gue jarang olahraga. Gue kalau di pikiran atau segala macam gue bisa rilisnya oke lah gitu. Iya. Tapi kalau di badan kadang-kadang jompo banget. Langsung mager gitu ya. Langsung mager, langsung aduh. Lemes ya gitu, sampai kayak nggak ada tulang gitu. Iya tuh. Enggak sih kalau gue aja. Kalau gue enggak, kalau gue masih kayak ya udah. Lu gak ada capeknya sih. Iya, mungkin kayaknya emang diciptakan untuk gitu kali ya. Iya ya. Ya adil lah Allah lah. Iya itu keahlian. Iya, Itu skill itu, kalau lu Iya. gak ada capeknya skill sih menurut gua. Dan kadang gue masih pengen nyari kayak apa ya, freelance apa yang harus gue pakai gitu. Ya. Emang cari rezeki harus dari lubang manapun. Betul tadi yang lu bilang. Nggak bisa cuma satu pintu Nggak kan. bisa satu pintu karena kebutuhan kita banyak. Banyak. Lebih banyak lagi gaya hidup kita. Iya. Gitulah pokoknya. Terus Des, viewers gua namanya tadi serikat pekerja ya. Ya nyerempet-nyerempet serikat buruh lah gitu Ya, kan oke, ya. buruh. Cuma ini kan pekerja di bidang apapun. Serikat pekerja, lu punya tips gak buat serikat pekerja yang menjalankan pekerjaannya tapi nggak sesuai sama bidangnya kayak lu deh? Bidangnya atau Dia nggak sesuai sama bidangnya, jadi kayak kuliahnya apa, malah jadinya apa gitu. Jadinya apa? Justru itu bagus sih. Justru itu bagus menurut gua. Justru itu emang yang harus orang-orang lakuin ya. Tapi kan gini sih, maksud gua ada aja yang
gini, dia sebenarnya pengennya kerjanya sesuai bidang, tapi karena keadaan malah tidak sesuai bidang. Kan gini, kalau lu mungkin pekerjaannya kayak upgrade lah, misalnya gitu ya. Kalau kita lihat sisinya, oh lu upgrade. Tapi ada orang yang bidangnya, misalnya dia kuliah hukum, pengacara, jaksa dan lain-lain. Tapi ternyata dia pekerjaan tidak sesuai bidangnya, malah malah jadi sales di plus marketing marketing apa gimana gitu kan. Kan itu kayak jomplang dong sama bidangnya. Nah, lu punya tips gak buat jalaninnya buat teman-teman? Dijalanin aja sih. Tapi itu tergantung Jul. Gimana? Itu dia karena keadaan apa karena dia memang tidak mencintai bidang dia. Ya itu tetap harus dijalanin. Lu bersyukur aja sih. Tapi konsep bersyukur tuh nggak bisa semua orang lakuin dengan cara kita atau cara lu. Iya gak? Mereka punya cara masing-masing. Tapi itu harus di renungin. Kayak lu bersyukur aja gitu, lu punya kerjaan, lu masih bisa bermanfaat untuk orang lain, ya mungkin ini lagi di titik lu yang bukan sesuai bidang yang lu mau, tapi lu harus jalanin. Tapi kan di balik itu banyak yang yang berterima kasih sama lu. Misal orang tua lu berterima kasih karena orang tua lu dikasih duit sama lu. Ya, adek, misal adek lu berterima kasih sama lu karena bisa disekolahin sama lu. Jadi jangan ngelihat dari sisi kitanya aja gitu. Kita lihat dari sekeliling keluarga kita, teman-teman kita, gimana nih mereka seneng nggak sih gue kayak begini gitu. Memang semua itu kan ada ada yang harus kita juga namanya? Apa? Duh lupa gue namanya. Perjuangkan. Apa? Harus kita perlindungkan. Bukan pertimbangkan, apa sih namanya? Harus kita korbankan. Oke, karena hidup itu pilihan, dia harus ada sisi pilihan yang mana yang kita perjuangkan, mana yang kita korbankan. Dan itu ya ada pertimbangannya juga, tapi tetap harus mengorbankan. Sesuatu itu pasti ada yang harus dikorbankan. Ya gue kan mengorbankan waktu, mengorbankan diri gue sendiri. Jadi kadang me time-nya itu ya gak bisa kayak setiap seminggu sekali gitu, gak bisa. Tapi untungnya kemauan gue tuh, me time gue tuh ya untuk ini aja Jul. Kayak gue pengen beli apa, gue mau beli aja pokoknya. Jadi belanja itu adalah me time. Lo punya kepemilikan gitu ya? Iya. Oh, lo achieve suatu yang lo pengenin dapat ke lo, itu healing lo juga? Iya, healing. Jadi pokoknya gue pengen apa, gue beli. Udah, me time gue cuma sebatas itu. Jadi gue semakin gue kerja banyak, semakin gue seneng karena apapun nanti bisa gue beli gitu. Dan itu pun berlaku untuk kalian semua yang kerja tidak sesuai bidang tapi harus menjalankan keadaan. Jadi intinya harus bersyukur, harus lihat dari sisi keluarga, sisi teman-teman, sisi lingkungan kerja, mereka membutuhkan lo, mereka berterima kasih sama lo. Jadi lo harus berterima kasih juga sama diri lo sudah mengorbankan keinginan lo untuk banyak orang gitu. Itu lebih dalam lagi sih ke hati. Iya betul sih, betul. Lebih aman, lebih tentram lah pokoknya. Gue setuju sih karena gue menjalankan apa yang bukan passion, tapi gue menjalankan apa yang sesuai dengan keadaan. Iya. Sebenarnya tadi tips itu sebenarnya buat gue juga. Iya. Jadi gue menjalankan bukan yang sesuai passion gue, tapi karena keadaan, karena sudah kecemplung dan keburu kecebur. Jadi gue jadi awalnya memaksa untuk cinta, tapi akhirnya jadi cinta. Cinta beneran. Ya, karena menurut gue ketika lu ngejalanin apa yang bukan passion lu dan lu udah kecemplung, kalau menurut gue jangan berusaha untuk ke atas gitu. Ya, tapi lebih baik lu menyelam gitu. Menyelam lebih dalam lagi sampai lu udah jadi hewan-hewan laut yang ada di bawah dasar gitu, yang nggak ada yang bisa nyentuh sama sekali. Iya. Kayak gitu sih. Intinya ya kerjain sebaik-baiknya. Dan Tuhan bakal kasih yang sebaik-baiknya juga. Intinya itu aja. Oke, jadi para serikat pekerja, jadi gini, apapun pekerjaan lo semua ya, mau bidang lo apa atau nggak sesuai bidang lo kayak apa yang lo pengenin gitu, lo kerja aja sepenuh hati. Itu rezeki gitu, rezeki dari yang di atas. Gue yakin gini, Tuhan kadang-kadang ngasih apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan, lebih ke sana gitu. Yang penting mah ya
cuan jangan nganggur kayak gitu doang. Yang penting effort lah. Iya, Kan ada kerja kerasnya. Iya, ada kerja keras karena kerja keras tidak akan Mengkhianati hasil itu mengkhianati benar. Hasil, betul. Benar. Iya gak sih? Gue seneng dagang ngobrol sama lu. Lu jadi ada isinya, Dis. Asa sih. Iya, sumpah gue seneng banget asli. Ya gitulah, karena gue juga seneng juga ketemu orang. Emang apa ya, basicnya emang ya bisa dibilang ya cewek bawel sih. Iya. Tapi kayak gue keterlaluan bawelnya. Bacot. Dan ingin perasaan ingin tahunya tuh besar banget. Bagus, itu. Jadi kayak segala sesuatu, apapun kerjaannya, apapun urusannya, gue tuh banyak pengen tahu tentang itu. Iya. Gitu. Kalau gue gitu berprinsipnya. Jadi nggak cuma cowok doang nih yang harus kerja dan sukses, tapi cewek juga harus bisa, kerja dan sukses. Betul, dan harus itu. Dan itu berlakunya kan bukan cuma buat diri kita atau buat biar misalnya nanti sama suami gitu, suami kita enak-enakan itu enggak dong. Iya, enggak kayak gitu. enggak Itu lah. bakal ada ininya kok, keseimbangannya tuh ada. Balance, Iya, balance, iya. bakal balance. Nanti kita bakal dapat suami yang bagaimana gitu, dan itu bakal sesuai sama kita, sama derajat kita gitu. Iya. Yang nggak mungkin jomplang banget lah. Itu udah. Iya betul. Kalau ini sih. menurut gue cewek pun harus menaikkan derajatnya agar mendapatkan laki-laki yang mungkin sama dengan derajatnya Iya. atau juga lebih tinggi. Lebih dari tinggi, derajatnya. iya. Terus kalau misalnya sewaktu-waktu derajat lu lebih tinggi daripada laki-laki, lu nggak apa-apa sebenarnya. Nggak apa-apa. Itu tuh buat memotivasi lu juga buat si Iya, laki-lakinya iya. itu menaikkan derajat. Iya, Jadi balapan derajat menurut gue it's okay. It's okay. Karena kan itu baik bukan untuk pasangan aja ya, tapi itu baik untuk ya masing-masing kalian juga punya keluarga gitu. sekali. Itu keluarga juga kan harus bisa dinaikin Iya, derajatnya, iya. atau teman-teman yang gimana bisa dinaikin derajatnya, tapi kan nggak berlaku untuk teman-teman yang 50 ya. Yang mungkin banyak banget lah Jo yang kayak gitu Jo. Duh, gua sih udah capek ya yang begitu-begitu, jadi ya kita udahlah, jalanin aja. iya. Yang penting gini semoga teman-teman yang seperti itu atau ya ada yang hal-hal seperti itu diberikan rezekinya juga nanti. Iya, amin. Ada waktunya untuk sukses, Bre. Amin. Pasti ada. Bakal ada jalannya. Gadis, thank you banget ya. Lu Iya. udah mau datang ke sini. Lu udah jauh-jauh lah ke sini. Effortnya gue seneng banget sih, lu nggak yang gimana-gimana gue minta tolong langsung datang. Ya, kalau positif Jo, apa sih yang nggak bisa gitu? Harus dibisa-bisain gitu. Tapi kalau yang negatif kan say sorry, goodbye gitu. Sorry, goodbye. Gitu. Oke, semuanya mungkin dari gua dan Gadis segini aja. Thank you banget udah nonton para serikat pekerja. Kalau misalnya lu punya keluhan atau lu punya cerita tentang apa yang lu pekerjakan tidak sesuai dengan bidang lu, nah, atau yang lagi apa segala macam lu kerjain, lu boleh cerita di kolom komentar. Jangan lupa lu juga silahkan lu sukai video ini, lu share ke teman-teman lu juga yang punya pengalaman bekerja sama kayak kita atau beda. Betul. Dan tetap cari cuan dengan cara yang halal ya. Dan positif pastinya guys. Betul. Satu lagi dari gua seperti biasa, kerja yang jauh tapi jangan lupa pulang. Yes. Bye-bye. Thank you.